Sekarang kita masuk ke update data karyawan, di mana kita akan mengubah data-data di sini. Jadi, kita pergi ke Visual Studio, kita buka di admin sini, lalu kita masuk ke kontrol, lalu ke update, lalu ke data karyawan. Nah, di mana kita akan menggunakan script yang update data ini. Jadi kita copy, kita letakkan di sini. Koneksi ke database connector berarti dia ada di dalam aset. Lalu di sini kita ganti filter ini sebagai check input. Dengan check input sama juga dia berada di dalam aset. Kedua, tiga kali aset. Nah, jadi kan kita tidak gunakan filter lagi. Jadi kita gunakan yang input. Jadi di sini kita ganti dengan input. Input. Kita ubah semuanya dulu. Nah, baik. Nah, cek input ini yang tidak sesuai, tetapi ternyata masih bisa masuk. Nah, jadi kita harus tambahkan script. Script yang namanya replace. Nah, dia akan mereplace simbol-simbol tertentu diganti jadi spasi atau kosong. Nah, jadi di cek input sini, data yang masuk itu dia akan ganti dengan kayak data garis miring, tanda titik koma, lebih besar, lebih kecil, kurung kurawal, garis datar, siku ke atas. Nah, itu dia akan ganti dengan tanda dihilangkan. Jadi di bagian update data karyawan sini, di mana Nefalt ini dia ada 9 data, dia ada 9 data. Nah, jadi di sini kita hapus dua ini dulu. Yang pertama ada nama, lalu ada tempat lahir, tempat lahir. Lalu ada tanggal lahir, lahir. Lalu ada jenis kelamin, lalu ada alamat, lalu ada telepon, email, lalu pekerjaan, lalu paspor. Nah, dari jadi sini di update karyawan. Nah, jadi dia mengambil data karyawan, dia akan mengambil data-data dari sini. Jadi di name file satu ini dia harus sama seperti yang di sini. Jadi nama variabel satu itu dia nama, dan yang kedua itu tempat lahir, tanggal lahir,
terakhir jenis kelamin, lalu alamat, 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 lalu. Nah, baik. Nah, jadi nanti email itu kita matikan karena kita tidak akan mengubah email dan nomor teleponnya. Jadi kita hapus saja. Nanti baru kita nonaktifkan email sama teleponnya. Jadi yang ke-8 ada pekerjaan, dan yang 9 password. Kita hapus dulu. Hapus. Nah, jadi di where sini dia akan memanggil dari ID karyawan. Jadi nama variabelnya ini ialah ID karyawan. Where ID karyawan. Kita hapus yang ini dulu. Variabel ID karyawan, ID karyawan. Nah, lalu di sini kita akan memanggil juga ID karyawannya. Nanti ID karyawan itu dia dipanggil di view karyawan. Jadi di sini kita ubah jadi ID karyawan. Nama variabel saja. Nah, jadi locationnya itu dia berada di user interface, lalu data karyawan, nah, baik. Dan di sini kan kita sudah memanggil nama variabel. Jadi kita akan memanggil nama variabelnya itu di view. Di view data karyawan, kita akan menambahkan atau memanggil ID karyawan itu. Jadi kita gunakan tipenya itu ialah menggunakan tipe hidden ya. Dia nanti akan terletak di bawah bagi password itu. Nah, di sini kita copy ambil kembali saja. Laptopnya agak lemot. Kita copy dulu. Kita letakkan dia di bawah div sini. Tipenya hidden. Plus kontrol yang kita hapus dulu. Sampai di sini.
Name-nya berarti name-nya itu ID karyawan. ID karyawan. Di sini juga dia akan memanggil ID karyawan di kita save. Nah, lalu itu kita matikan dulu yang email ini. Email ini kita matikan dulu. Sama digit telepon dan email kita matikan dulu. Oke, kita save. Berarti di sini juga kita di data update karyawan ini kita matikan dulu email dan telepon dan email kita matikan dulu. Nah, kita save. Coba kita jalankan dulu. Coba kita ubah yang Jilan ini. Jilan ini kita ubah dia. Jilan kita ubah dia alamatnya saja coba kita ubah. Alamatnya di Libah. Coba nama yang kita ubah jadi Mario. Sekarang coba kita ganti coba Malakah. Tanggalnya kita ganti 11 coba 10 saja. Pekerjaannya kita ganti jadi kasir. Kita simpan. Not found the kasir. Oh iya betul di sini. Sebenarnya dia keluar 2 kali. Maaf, dia keluar 2 kali ya, 2 kali. Maaf. Coba kita jalankan ulang. Dia jadi, tadi dia jadi. Ini dia jadi, tapi dia tidak kembali ke halaman karyawan karena kita kurangnya titik terjo. Kita ubah kembali ya. Yang di Mario sini, ketika baik-baik Mario, kita ubah jadi Markus. Jangan Malaka lagi, tapi Kupang. Tanggalnya 10, berarti kita ubah jadi 9. Jangan Liliba lagi, tapi Weba. Pekerjaannya kita taruh dia cleaning service. Passwordnya kita ubah jadi 111. Kita simpan. Markus Kupang 9 laki-laki Weba cleaning service. Kita coba tes logout. Kita masuk kembali. Tapi kita ubahnya jadikan jadi kasir bukan jadi admin. Jadi maaf. Kita login kembali. Maaf. Jadi kita ubah kembali dia jadi ini saja. Jadi admin. Di tadi satu Jilan berarti. Satu. Berarti dia jadi. Tapi namanya Markus. Berarti kan kan kita emailnya itu kita matikan. Jadi untuk update data karyawan selesai.